Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi mu'izzil islami binasrihi wa mudhilli syirki biqahrihi wa musarriful umuri bi amrihi wa mudimun ni'amihi bi syukrihi wa mustadrijul kafirina bi makrihi alladhi qaddara al-ayyamu dawlan bi adlihi wa ja'ala al-aqibatu lil muttaqini bi fadlihi wa adhara dinuhu 'ala ad-dini kullihi al-qahiru fawqa ibadihi fala yumana' wal-zahiru 'ala khalifatihi fala yunaza' wal-amiru bima yasha'u fala yuraja' wal-hakimu bima yuridu fala yudafa'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh awwalal khalqi wa habibul haqqi sayyidil murabbin wa imamul mujahidin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi umana'u da'watihi wa qadatul alwiyatihi warda anna wa anhum ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah umat Islam yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Islam dengan pertolongannya dan menghinakan kesyirikan dengan kuasanya. Dia yang mengendalikan segala urusan dengan perintahnya, melanggengkan nikmat dengan kesyukuran kepadanya, mengikat orang-orang kafir dengan makarnya, yang kuasa mempergulirkan hari-hari dengan keadilannya, serta menjadikan akhir segalanya bagi orang-orang bertakwa dengan keutamaannya dan memunculkan agamanya atas agama seluruhnya. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, mereka yang telah mengimani dakwahnya, menjadi pelopor kesetiaan kepadanya. Ridhoilah kami dan mereka, wahai Rabb alam semesta. Dalam kesempatan khutbah Idul Fitri ini, kami mengajak kepada saudara muslim semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Dan hari ini kita telah berlebaran dari sebulan berpuasa yang Allah mensyariatkannya sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian terus bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita sejatinya telah melatih diri menjadi insan yang bertakwa. Lalu, apa itu takwa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat 102 dari surat Ali Imran, yaitu firman-Nya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka ia berkata bahwa takwa adalah ayyuta'a fala ya'si wa yudzakiru fala yansa wa ayyashkur fala yakfur wa syukruhu
yadkhulu fihi jami'i fi'lul ta'at wa makna dzikruhu fala yansa dzikrul abdu biqalbihi li awamirillah fi harakatihi wa sakanatihi wa kalimatihi fi misliha wa linawahi fi dzalika kullihi fayajtanibuha. Ia selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Ia selalu mengingat Allah dan tidak pernah lupa, serta ia selalu bersyukur dan tidak kufur nikmat. Dan yang disebut kesyukuran adalah semua bentuk ketaatan, dan maksud mengingat Allah serta tidak melupakannya adalah kesadaran seorang hamba dengan hatinya pada semua perintah Allah dalam geraknya, diamnya, dan ucapannya, serta kesadaran pada semua larangan-larangannya yang harus dijauhinya. Maka saudaraku semua, di antara perintah Allah adalah mengingat selalu Masjidil Aqsa dan tidak melupakannya. Bahwa ingatan ini menjadi penting, sepenting Allah memperjalankan Rasulullah ke langit hingga Sidratul Muntaha melalui Masjidil Aqsa, tidak langsung dari Masjidil Haram. Maka bila hari ini kita memuliakan Masjidil Haram dan kota Mekah, semestinya pula kita terus memperjuangkan kemuliaan Masjid Al-Aqsa dan kota Al-Quds, karena keduanya saling tertaut. Dan semoga dengan cara kita memuliakan keduanya, maka Allah pun akan memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula di antara perintah Rasulullah adalah mengusahakan untuk berkunjung kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian mengkhususkan melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku yaitu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan tentu tidak ada kunjungan kecuali tempat itu tetap lestari terawat. Maka tugas kita lah menjaganya tetap ada hingga kita dapat bersama mengunjunginya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebelum memasuki Ramadan kita melalui momentum peringatan Isra Mi'raj, maka saat itu kita diingatkan akan perintah sholat dan Masjid Al-Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Lalu ketika kita memasuki Ramadan, kita diingatkan akan perintah puasa dan turunnya Al-Quran. Bila sholat adalah ibadah yang tak bisa kita tinggalkan dan harus dikerjakan dalam kondisi apapun, meski dengan isyarat, maka puasa adalah ibadah yang langsung untuk Allah dan Allah akan langsung membalasnya. Bila Masjid Al-Aqsa diberkahi sekitarnya, sebagaimana firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Surat Al-Isra ayat 1. Maka Al-Quran juga membawa keberkahan bagi para keluarganya yang menyibukkan diri dengan tilawah, menghafal, dan mempelajarinya. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Al-Quran surat Shad ayat 29. Maka kini mestinya kita sadar, di saat kondisi hidup akhir zaman semakin pelik, hendaknya kita semakin dekat dengan Al-Quran dan Masjid Al-Aqsa agar hidup kita semakin berkah. Jangan pernah tak peduli dengan Al-Quran. Jangan pernah tak peduli dengan kondisi Masjid Al-Aqsa. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup sebagaimana dijanjikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini kita kembali diingatkan dengan tanah suci yang hari ini dinistakan oleh kaum serakah Zionis Yahudi. Palestina yang tanahnya dirampas, penduduknya diusir, orang-orang lemahnya dibantai, dan peninggalan-peninggalan bersejarahnya dirusak. Itulah tanah tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, bangunan kedua setelah Ka'bah, dan tempat ketiga yang dimuliakan setelah Masjidil Haram
dan Masjid Nabawi. Itulah tanah yang pada Ramadan kemarin kembali dinistakan oleh Zionis Yahudi. Itulah titik persoalan umat dimanapun berada. Semua peperangan militer dan pergulatan sosial, muaranya adalah tanah suci Palestina. Perang Dunia Pertama berujung pada penyerahan tanah Palestina oleh Inggris kepada Zionis melalui tanda tangan Janji Balfour tahun 1917. Perang Dunia Kedua berujung pada pendirian negara penjajah Israel di atas tanah Palestina tahun 1948. Dan hari ini, semua polemik kehidupan umat memiliki muara persoalannya di tanah Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Karena itulah pada tahun 2017 lalu, Presiden sebuah negara yang mendaulat dirinya adidaya merasa perlu untuk semena-mena menyatakan akan pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Al-Quds atau Yerusalem, agar Al-Quds yang kita kenal sebagai ibu kota Palestina beralih menjadi ibu kota penjajah Israel. Sepenting itukah Al-Quds bagi negara adidaya? Dan sebulan yang baru kita lewati, beberapa saat yang lalu, aksi-aksi penistaan oleh Zionis Yahudi kembali menjamah kesucian Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan yang suci. Dimulai dari pengusiran warga Palestina di pemukiman Sheikh Jarrah di wilayah Yerusalem Timur atau Al-Quds Timur, hingga aksi-aksi kekerasan tentara Zionis di Masjid Al-Aqsa. Saksikanlah wahai umat Muhammad, pada 5 Ramadan Gaza diserang di waktu sahur. Pada 10 Ramadan pintu Al-Amud yang menjadi salah satu akses menuju Masjid Al-Aqsa dihalangi dengan pembatas besi hingga menimbulkan bentrokan umat Islam yang akan menunaikan ibadah Ramadan di Masjid Al-Aqsa dengan para tentara nista yang menghalanginya. Sekitar 100 orang terluka. Lalu di 10 malam terakhir Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan menjadi waktu bagi umat Islam meningkatkan ibadahnya, para pemuka agama Yahudi melakukan mobilisasi warga Zionis, warga Yahudi ke Masjid Al-Aqsa melalui pintu Al-Magharibah dan tentara Zionis menutup pintu Silsilah. Tidak cukup itu, mereka mengepung jamaah muslimah, jamaah perempuan di musola Qubbatus Sakhra, melempari pelataran Masjid Qibli yang ada di sisi selatan Masjid Al-Aqsa dengan bom-bom kejut atau bom-bom yang untuk mengejutkan jamaah, hingga menyerang jamaah iktikaf. Dan parahnya, mereka juga melarang tim medis serta klinik di dalam areal Masjid Al-Aqsa untuk merawat jamaah yang terluka. Kebanyakan dari mereka terluka di kepalanya. Mampukah kita merasakan kepedihan itu, wahai saudara sekalian? Di saat kita dapat tidur dengan tenang di masjid yang sejuk beralas sajadah yang lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aksi-aksi nista penjajah Israel di bulan Ramadan kemarin sesungguhnya adalah turunan dari rencana mereka untuk memobilisasi para pemukim Yahudi pada tanggal 10 Mei 2021 yang bertepatan dengan 28 Ramadan untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Mobilisasi itu dalam rangka memperingati Hari Al-Quds buatan mereka. Apa itu Hari Al-Quds yang mereka maksud? Yaitu hari kemenangan mereka dalam perang 6 hari. Perang 6 hari adalah perang penjajah Israel melawan negara-negara Arab yang berujung perampasan sebagian tanah Al-Quds Timur pada tahun 1967. Setelah sebelumnya mereka telah merampas tanah Al-Quds Barat pada tahun 1948. Apakah itu bukan penjajahan? Apakah itu masih bisa disebut sekadar pembagian wilayah? Bahkan, bila pun pembagian wilayah, sesungguhnya hadirnya mereka di tanah Palestina adalah penjajah yang tak punya hak atas tanah Palestina. Rencana mereka merayakan Hari Al-Quds pada 10 Mei itulah yang tidak diterima oleh kaum muslimin. Bahwa itu hanyalah alibi untuk bisa memasuki Masjid Al-Aqsa dalam jumlah besar lalu menguasainya. Maka umat Islam kemudian memenuhi hari-hari Ramadannya di Masjid Al-Aqsa, sebagaimana seruan dari Dr. Ikrimah Sobri selaku Imam Masjid Al-Aqsa. Namun, rupanya pintu-pintu ke Masjid Al-Aqsa ditutup oleh penjajah Zionis,
hingga menimbulkan bentrokan dan korban. Tapi umat Islam tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah tinggal diam membiarkan Masjid Al-Aqsa dinistakan. Maka kita menyaksikan pada malam 27 Ramadan kemarin, sebanyak 90.000 muslimin dan muslimat beriktikaf di Masjid Al-Aqsa. Saksikan wahai saudaraku. Dan di manakah kita? Di manakah doa-doa kita pada malam itu? Adakah kita turut mendoakan saudara muslim di sana yang mewakili umat Islam sedunia untuk menjaga Masjid Al-Aqsa? Kegigihan umat Islam itu akhirnya bisa menggagalkan rencana para pemuka agama Yahudi untuk mengerahkan massa pada tanggal 10 Mei ke Masjid Al-Aqsa. Sebab pada tanggal 10 Mei yang bertepatan tanggal 28 Ramadan, mereka menyangka Masjid Al-Aqsa akan sepi seusai umat Islam beriktikaf di malam 27 Ramadan. Namun rupanya umat tak membiarkan Masjid Al-Aqsa kosong sendirian. Peringatan Hari Al-Quds itu gagal. Namun penistaan yang dilakukan oleh penjajah Israel terus berlanjut hingga di akhir Ramadan. Sampailah kabar kepada kita. Pada tanggal 29 Ramadan, tentara penjajah Israel menyerbu kota Gaza dengan 80 pesawat dan 30 kali serangan, meruntuhkan apartemen tertinggi di Gaza, dan melukai warga sipil termasuk anak-anak. Lihatlah rangkaian peristiwa itu seutuhnya, wahai saudaraku. Tentara penjajah Israel sering mengatakan bahwa mereka menyerang sebagai pembelaan atas serangan dari Palestina. Namun sesungguhnya, bila kita mencermati dan menyaksamai rangkaiannya, justru kita akan memahami bahwa saat bangsa Palestina membela dirinya, tentara Zionis Israel kembali membalas dengan lebih tidak berperi kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kemuliaan yang akan kita dapatkan karena kita memuliakan Masjid Al-Aqsa dengan memperjuangkannya dan menjaganya dari segala penistaan Zionis Yahudi. Sebab Masjid Al-Aqsa adalah warisan umat Islam. Maka setiap kita wajib menjaga warisan itu. Begitulah amanah sejarahnya. Itulah nasib tanah para nabi. Ada 18 dari 25 nabi dan rasul yang kita imani telah lahir dan pernah tinggal di sana. Maka hari ini, bila kita ingin mendapatkan keberkahan, di antaranya dengan selalu berada di lingkaran Masjid Al-Aqsa, menjadi bagian orang-orang yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Karena itulah yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Isra, Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Sekitarnya bisa bermakna sekitar daerahnya maupun sekitar urusannya. Bagi para pemegang kekuasaan, tentu bisa memberikan bantuan dengan lobi-lobi kekuasaan. Bagi masyarakat umum, tentu bisa mengulurkan bantuan-bantuan sosial, juga doa dan penyadaran akan tanggung jawab kita terhadap Al-Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita rayakan ketakwaan dan keimanan hasil dari madrasah Ramadan pada 1 Syawal ini dengan memuliakan warisan anbiya, warisan para nabi. Bahwa Idul Fitri adalah hari raya umat Islam dan kita mengisinya dengan perayaan iman kita sebagai anugerah terbesar yang kita miliki. Maka marilah kita rayakan iman kita dengan menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, hasil ketakwaan kita. Maka di hari raya ini, kita boleh berbahagia, tapi jangan lupakan penderitaan saudara muslim di sana. Kita boleh merayakan, tapi jangan biarkan kemuliaan umat dirampas oleh tangan-tangan penista. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah di pagi hari raya ini. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakal hamdu bil ukhuwah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu dengan Islam. Kami memujimu dengan iman yang telah Engkau berikan.
dengan Al-Quran yang telah Engkau anugerahkan, dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Engkau utus, dan dengan nikmat ukhuwah yang kami punya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya qudwatina fi syukri ala ni'ma wa sabri ala bala fi thabati indal adha wa fi taqarrubi ilaika wa iltija. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam dan keberkahan bagi Nabi Muhammad, penghulu para nabi, yang menjadi teladan kami dalam kesyukuran atas nikmat dan kesabaran atas musibah, teladan dalam ketubuhan saat menghadapi rintangan, serta teladan dalam kedekatan berserah diri kepadamu ya Rabb. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, maka kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Duhai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami atas lupa dan salah kami. Duhai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang telah Engkau pikulkan kepada para pendahulu kami. Duhai Rabb kami, janganlah bebani kami dengan beban yang kami tak kuasa memikulnya. Maka maafkanlah kami dan ampunilah kami serta kasihanilah kami. Sesungguhnya Engkau yang kuasa menolong kami atas orang-orang kafir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Duhai Rabb kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, juga orang-orang yang beriman kelak pada hari penghitungan. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa tsabbit hujjatana wahdil qulubana wasaddid alsinatana waslul sakhaima sudurina. Ya Allah, terimalah taubat kami, bersihkanlah dosa kami, kabulkanlah doa kami, kuatkanlah alasan kami, tunjukilah hati kami, luruskanlah lisan kami, dan lenyapkanlah keburukan di hati kami ya Rabb. Allahumma ja'alna laka dzakirin, laka syakirin, laka awwabin, laka muhbitin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengingat-Mu, termasuk orang-orang bersyukur kepadamu, termasuk orang-orang yang kembali kepadamu, termasuk orang-orang yang tunduk kepadamu. Allahumma ja'alna minal mufina bi'ahdihim idza ahadu, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ij'alna minal ladzina sadaqu wal ladzina hum muttaqun. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan kaum muslimin, serta hinakanlah kemusyrikan dan kaum musyrikin, serta hancurkanlah musuh-musuh agamamu, wahai Rabb semesta alam. Allahumma ansur dinuka wa kitabuka wa sunnata nabiyyika wa ibaduka muwahhidin. Ya Allah, tolonglah agamamu dan kitabmu dan sunnah nabimu dan hamba-hambamu yang bertauhid. Allahumma a'idal masjidil aqsa ila rihabil muslimin wahfadhu minal mu'amaratil muhtallin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'idal masjidil aqsa ila rihabil muslimin wahfadhu min mu'amaratil muhtallin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'idal masjidil aqsa ila rihabil muslimin wahfadhu minal mu'amaratil muhtallin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Ya Allah, kembalikanlah Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam dan jagalah dari serangan para penjajah, serta berilah kami rezeki untuk dapat sholat di dalamnya sebelum kami mati. Berilah kami rezeki untuk dapat sholat di dalamnya sebelum kami mati ya Rabb. Berilah kami rezeki untuk dapat sholat di dalamnya sebelum kami mati. Allahumma tahhirhu minal yahudi ghasibin. Allahumma mazzikhum kulla mumazzak. Allahumma farriq bainahum wa baina man syaya'ahum. Ya Allah, sucikan Masjid Al-Aqsa dari penistaan Yahudi yang merampasnya. Ya Allah, cerai-beraikanlah mereka
Ya Allah, pisahkanlah mereka dengan para sekutu-sekutunya. Allahumma aslih ahwalil muslimina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam di Palestina dan di setiap tempat. Wahai Zat yang maha agung dan maha mulia. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.